Ramadan akan segera berakhir. Akankah kita menjadi orang beruntung atau sebaliknya di bulan berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita atau sebaliknya hanya sebatas di mulut tanpa ada atsar atau bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah ditempa sebulan lamanya? Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah yang menempa dirinya untuk betul kembali fitrah setelah melewati serangkaian ujian dan pendidikan. Bukan seperti orang-orang merayakan Lebaran yang dengan pongahnya membuat rangkaian seremoni padahal sehari pun dia tidak berpuasa. Ini orang yang rugi bahkan celaka berjumpa dengan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan Amin. Ketika naik pada anak tangga kedua beliau juga mengucapkan Amin. Begitu juga pada anak tangga ketiga beliau mengucapkan Amin. Setelah selesai salat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersalawat kepadamu. Celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan? Berikut ini 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada dari perilaku tidak baik menjadi baik seperti dari tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak salat kemudian rajin salat baik yang wajib maupun sunnah. Namun, jika nanti selesai Ramadan manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab dan tidak lagi ke masjid hingga meninggalkan salat, karena itu terus berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemunkaran, menggunjing, menyebar fitnah, dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya puasa." Orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah serta kebaikan lainnya. Orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti amal puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengahar ganjaran dari Allah SWT, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Kita masih diberi kesempatan beberapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk golongan orang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang tinggal beberapa hari lagi dengan sebaik-baiknya, melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya, salat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin.